Selusin luka pisau di mana-mana, termasuk 2 atau 3 luka fatal, begitu banyak kehilangan darah, tetapi masih bisa bertahan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang menahannya. Xiang yang memandang Ye Jingyi, yang penuh luka, dan ekspresi kagum muncul di wajahnya. Ye Jingyi di seluruh luka pisau terlalu serius, setidaknya selusin luka, masing-masing adalah kulit daging yang terbuka, dan bahkan beberapa dapat melihat tulangnya, dan, salah satu luka paling serius seolah membelah punggungnya, bahkan tulang punggung dapat terlihat. Cedera yang begitu serius, bahkan seorang seniman bela diri yang dibudidayakan ditemui, saya khawatir tidak akan bisa pingsan, tetapi dia menderita untuk bertahan, sampai saat terakhir, benar-benar tidak tahan sebelum pingsan. Siang yang untuk Ye Jingyi benar-benar terlalu dikagumi, marsal gantung Mu Guiying kuno, wanita tidak membiarkan pria, sekarang ada yang tidak diketahui ini tetapi sinar keakraban dengan wanita daripada pria lebih ulet, benar-benar wanita yang sangat kuat Setelah kagum, wajah Siang yang menunjukkan kepahitan lagi, cedera Ye Jingyi terlalu serius, sangat serius sehingga bahkan Siang yang merasa diperlakukan dengan sangat buruk, dan, satu-satunya cara untuk menyelamatkan adalah mengobati dengan ki sejati yang baru saja dia kembangkan untuk membantu emas jarum. Untaian ki sejati yang baru saja saya kembangkan, saya harus mendedikasikannya lagi. Wajah Siang yang pahit, berpikir ke depan, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan hidup wanita ini, hanya mengorbankan ki sejatinya lagi. Saya dulu membunuh banyak orang, sekarang setiap kultivasi ki sejati harus digunakan untuk menyelamatkan orang. Apakah ini hadiah legendaris dari kehidupan saat ini? Siang yang tertawa pahit dan merasa bahwa pembalasan ini datang terlalu cepat, tetapi orang-orang yang dia bunuh sebelumnya adalah semua orang yang pantas untuk dibunuh. Apakah ini juga harus dibalas? Siang yang mengeluarkan satu set jarum emas dan membukanya, jarum emas dengan panjang yang sama bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia memutar salah satunya dengan satu tangan dan ketika dia melihat Ye Jingyi, ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Ye Jingyi kehilangan terlalu banyak darah, dari pucat tanpa jejak darah, tetapi juga berlumuran darah dapat dilihat, jika dikirim ke rumah sakit, hanya transfusi darah untuk menyelamatkan, tetapi, Siang yang jelas dapat merasakan pihak lain. Detak jantung melambat, bahkan jika transfusi darah masuk, jika sel induk darah tidak dapat dirangsang untuk terus membuat darah, tetapi juga hanya menyembuhkan gejalanya, satu-satunya cara untuk mengobati adalah, ia menggunakan ki sejati satu-satunya cara untuk mengobati ini adalah baginya untuk merangsang titik akupuntur kehidupan untuk merangsang kekuatan hidup dalam tubuh orang lain, sehingga tubuhnya dapat meremajakan dan mulai memulihkan diri. Satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil maksimal dari hidup Anda adalah dengan merangsang vitalitas dalam tubuh Anda, sehingga tubuh Anda dapat menghidupkan kembali dirinya sendiri. Siang yang mulai merindukan hari-hari ketika dia memiliki jumlah ki sejati bawaan yang tak ada habisnya, berpikir bahwa pada saat itu, ki sejati bawaan dari kesempurnaan bawaan seperti penipu. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda dapat menggunakan ki sejati bawaan untuk melakukan. Ada sangat sedikit hal yang tidak dapat Anda lakukan dengan ki sejati bawaan. Lain kali, aku harus tutup selama sebulan dan berkultivasi kembali ke alam hautian. Siang yang diam-diam mengambil keputusan, jika ki sejatinya saat ini mencapai standar alam hautian, itu tidak akan habis begitu dia menggunakannya. Dalam perjalanan kembali dengan Ye Jingyi, Siang yang sudah memasukkan banyak ki sejati ke dalam tubuhnya sebagai cara untuk melindungi pembuluh darah jantungnya. Namun ki sejati itu tidak bisa bertahan lama, Siang yang harus segera mengobati Ye Jingyi, biarkan tubuhnya memperbaharui dirinya dan pulih dengan sendirinya, adalah pengobatan terbaik. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya karena melepas pakaian Anda ketika Anda lebih baik. Siang yang memegang jarum emas di tangan kanannya, sementara tangan lainnya diletakkan di atas pakaian berdarah Ye Jingyi, hanya untuk melihat cahaya samar 9 warna berkedip di tangannya, dan semua pakaian di tubuh Ye Jingyi adalah hancur pada saat ini. Tubuh langsing muncul di depan Siang Yang, payudara besar, pinggang ramping tanpa lemak sedikit pun, kelebihan, lebih dari 1 titik gemuk kurang dari 1 titik kurus, 2 kaki panjang ramping dan lurus, adalah tubuh giok yang sempurna dan tanpa cacat, tetapi pada saat berubah menjadi merah darah, tubuh memiliki luka pisau besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan. Sangat buruk. Siang yang menghela nafas, tubuh ini benar-benar tubuh paling sempurna yang pernah dia lihat, tapi sayangnya, itu rusak terlalu parah. Pada saat ini, darah, daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Ye Jingyi, beberapa bahkan dapat melihat tulangnya. Untungnya, Siang yang memiliki titik akupuntur pada dirinya,
menghentikan rembesan darah, jika tidak, aku khawatir sekarang dia benar-benar kehilangan darah dan meninggal. Xiang Yang tidak terlalu memperhatikan wajah Ye Jingyi, karena wajahnya juga berlumuran darah, hanya terlihat secara umum saja, tidak bisa melihat wajah spesifiknya. Xiang Yang menarik napas dalam-dalam, jarum emas di tangan kanannya memancarkan cahaya 9 warna yang samar, dan kemudian dengan lembut bergetar, jarum emas berubah menjadi 9 warna dan menempel di tubuh Ye Jingyi. Jarum emas meninggalkan tangannya, tetapi ki sejati 9 warna masih mengalir di jarum emas, membuat jarum emas bergetar dengan lembut. Setelah jarum emas pertama ditancapkan ke tubuh Jingyi, wajah Xiang Yang menunjukkan ekspresi serius saat tangannya berubah menjadi bayangan hantu dan menyapu kotak tempat jarum emas ditempatkan, lalu dengan putaran ringan, jarum emas yang tak terhitung jumlahnya dengan 9 cahaya berwarna masuk ke tubuh Jingyi. Dalam sekejap mata, tubuh Ye Jingyi penuh sesak dengan 108 jarum emas, yang masing-masing memiliki aliran cahaya sejati 9 warna yang mengalir di atasnya. Kurang dari setengah menit telah berlalu dari saat Xiang Yang menembakkan jarum ke saat dia menyematkan 108 jarum emas di tubuh Jingyi, tapi wajah Xiang Yang pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Tidak peduli untuk menyeka keringat di dahinya, ekspresi Xiang Yang muram, dan tangan kanannya perlahan menjulur dan meletakkannya 3 inci di atas tangan Jingyi. Kemudian, dia melihat cahaya 9 warna yang kuat keluar dari tangannya. Cahaya 9 warna menutupi seluruh tubuh Ye Jingyi dalam sekejap mata, seolah-olah tirai cahaya yang sangat tipis telah ditempatkan di tubuhnya. Xiang Yang mengertakkan gigi dan gemetar, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan semua ki sejati di tubuhnya, menggunakan ki sejatinya sendiri untuk memberi kehidupan pada Ye Jingyi, tetapi dalam hatinya dia tertawa getir. Ini benar-benar kerugian besar, tidak hanya ki sejati yang baru saja dia kembangkan habis, tetapi juga ki sejati lemah yang disimpan dalam dagingnya juga diperas. 108 jarum emas yang diikatkan ke tubuh Ye bergetar lembut dengan infus ki sejati 9 warna, dan setelah beberapa saat, mereka bergetar hebat dan semuanya terbang mundur. Mengumpulkan. Xiang Yang berteriak, ki sejati 9 warna terakhir yang tersisa semuanya berubah menjadi tirai cahaya untuk mengambil semua jarum emas. Sudah waktunya untuk membuka matamu, kan? Menyeka keringat dari dahinya, Xiang Yang menatap Ye Jingyi di tempat tidur dengan tatapan penuh harap. Dia jelas merasa bahwa napas wanita di tempat tidur menjadi lebih kuat. Meskipun luka di tubuh Ye Jingyi masih sama dibandingkan sebelum perawatan, namun lukanya tidak lagi menjadi bahaya yang fatal baginya, tidak ada lagi darah yang mengalir, dan detak jantungnya juga semakin cepat. Pada saat ini, sel induk hematopoietik di tubuhnya dengan cepat membuat darah, dan dengan detak jantungnya, aliran darah baru mengalir ke pembuluh darah. Seolah-olah itu adalah ladang kering, dengan infus darah segar, detak jantung Ye terus menguat, dan napasnya menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Seolah menanggapi kata-kata Xiang Yang, Ye Jingyi di tempat tidur akhirnya membuka matanya saat ini, matanya dengan kebingungan, pikirannya mengingat semua yang terjadi padanya, mengingat sosok yang dia temui di saat terakhir, dan tiba-tiba menjadi bersemangat, apakah dia yang menyelamatkanku? Di mana dia? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu luka di tubuhmu ini meski tidak berdarah, tapi aku tidak punya jarum dan benang, dan tidak membantumu menjahit kamu bergerak lagi berdarah aku tidak bisa membantu. Anda, sebuah suara samar datang, Ye Jingyi menatap ke sumber suara tiba-tiba mata bersinar merah, tubuh gemetar. Ini kamu? Ini benar-benar kamu. Bibir bergetar, beberapa kata selesai, wajah Ye Jingyi dengan 2 garis air mata turun. 10 tahun menunggu, 10 tahun kerja keras, 10 tahun kerinduan, semua meledak pada saat ini. Saya pikir saya tidak akan pernah bertemu lagi, tetapi saya menemukan bahwa pada saat hidup dan mati, kekasih saya yang telah saya pikirkan selama 10 tahun muncul dan menyelamatkan saya. Dia merasa bahwa semua luka di tubuhnya tidak sakit lagi, dan satu-satunya orang di matanya adalah Xiang Yang, seseorang yang telah matang lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi tidak mengubah wajahnya terlalu banyak. Oh, kau akhirnya datang padaku. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Hei, kau salah mengira orang lain, kan? Ini pertama kalinya kita bertemu. Xiang Yang merasa bingung. Dengan kebingungan, meskipun dia memiliki rasa keakraban dengan wanita yang sangat cantik ini, tetapi, tubuh pihak lain semuanya terbungkus darah kering, tidak bisa benar-benar mengenali. Metode pisau 9 malam, 1 malam pisau,
9 malam 9 pisau, 9 pisau di dalam pisau. Ye Jingyi gemetar membacakan bagian dari keputusan pisau, otak Siang yang seolah-olah ada sambaran petir, langsung teringat. Tahun itu, ia berhasil dalam kultivasi, muda dan sembrono, diperintahkan oleh tuannya untuk turun ke gunung untuk pelatihan, termotivasi untuk melintasi dunia. Tahun itu, dia berjalan keliling dunia, membunuh semua orang yang terlihat tidak senang. Tahun itu, dia menyelamatkan seorang wanita cantik, dan kemudian, kehilangan keperawanannya yang murni. Saat itu, dia menikmati semua kelembutan pada saat yang sama atas permintaan pihak lain untuk menyampaikan teknik pedang dan mantra pemurnian Qi yang paling dasar. Dan keterampilan pisau itu persis, keahlian pisau 9 malam, budidaya Siang yang telah menjadi sukses ketika bosan dengan penciptaan keterampilan pisau yang tidak terlalu kuat. Dunia ini, hanya Siang yang mengerti. Kakak Jingyi, apakah itu kamu? Sebelum suara Siang yang jatuh, dia sudah duduk di tepi tempat tidur, menatap Ye Jingyi dari dekat, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Ini aku, ini aku. Ye Jingyi dengan bersemangat berjuang untuk duduk, tetapi dia terlalu terluka untuk memanjat. Siang yang buru-buru menekan Ye Jingyi, cederamu terlalu berat, kamu tidak boleh bergerak, jika tidak, menurutku, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak bergerak, aku tidak bergerak. Ye Jingyi menganggukkan kepalanya dengan air mata di matanya, berbaring dengan patuh, tatapannya yang bijaksana terus menatap Siang Yang. Aku tahu itu, aku tahu kita pasti akan bertemu lagi. Sudah 10 tahun, setiap siang dan malam aku memikirkanmu. Jika itu karena aku terluka melihatmu, maka aku bersedia melakukannya bahkan jika itu membuatku terluka 10 kali 100 kali. Suara Ye Jingyi bergetar, menangis dan tertawa, sangat gelisah secara emosional. Saudari Jingyi, jangan bersemangat, aku akan selalu bersamamu, kamu masih lemah, istirahatlah sebentar dulu. Mendengus. Melihat bahwa Ye Jingyi semakin gelisah, Siang yang harus bergerak untuk menunjukkan titik akupuntur Ye Jingyi untuk membuatnya pingsan. Pada hari aku pergi, aku mengatakan bahwa kedua belah pihak tidak sengaja pergi satu sama lain. Jika kita bisa bertemu lagi, aku tidak akan pernah negatif padamu. Siang yang duduk di tepi tempat tidur, satu tangan dengan lembut membelai wajah Jingyi, setelah mengenali identitas Jingyi, sekali lagi melihat seluruh luka Jingyi, seluruh tubuh Siang yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya gemetar karena marah, bajingan, beraninya mereka menyakitimu begitu parah, aku akan membuat mereka membayar kembali 100 kali. Kakakku Jingyi yang malang, setelah menanggung rasa sakit yang begitu berat, aku minta maaf untukmu. Tidak, lukamu harus segera disembuhkan. Untuk beberapa saat, setelah Siang yang tenang, dia langsung berbalik dan kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan paket compang camping dari bawah tempat tidurnya dan dengan hati-hati mengeluarkan botol batu giok virus dari dalam. Ini adalah botol asli yang seluruhnya terbuat dari batu giok berkualitas sangat tinggi, dengan botol ini saja bernilai banyak uang, tetapi jelas, apa yang membuat Siang yang berhati-hati bukanlah botol ini, tetapi apa yang terkandung di dalam botol. Siang yang memegang botol giok dengan kedua tangan, dengan hati-hati kembali ke tempat tidur, lalu membuka botol giok. Ada aroma menggoda keluar, Siang yang menghirup 2 suap, segera wajah kemerahan, langsung 100 kali. Di dalam botol giok itu ada sekitar setengah botol bubuk putih, Siang yang dengan hati-hati mengambil botol giok itu dan dengan sangat hati-hati menaburkan sedikit bubuk pada setiap luka Jingyi. Ketika bedak ditaburkan pada luka Ye Jingyi, pemandangan ajaib muncul, hanya untuk melihat bahwa luka Ye Jingyi menggeliat dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebelum Siang yang menaburkan bedak pada luka berikutnya, luka sebelumnya telah pulih sepenuhnya, dan kulitnya putih dan tak tertandingi, tidak ada bekas luka yang terlihat. Siang yang dengan hati-hati menaburkan bedak pada setiap luka di tubuh Ye Jingyi, bahkan luka terkecil pun tidak luput. Tidak lama kemudian, Siang yang menaburkan bedak pada luka terakhir Ye Jingyi, sekaligus, kulit dan daging berguling, daging dan darah tumbuh, dan lukanya cepat pulih. Ini layak untuk obat ilahi untuk menyembuhkan luka yang diberikan oleh orang tua itu, tetapi sangat disayangkan jumlahnya terlalu sedikit. Siang yang menghela nafas dan buru-buru melihat bahwa ada kurang dari bubuk rata-rata yang tersisa di dalam botol, dia segera memiliki wajah patah hati dan buru-buru menutup tutupnya, lalu dengan hati-hati mengembalikan botol itu ke tempat asalnya. Ini adalah obat penyembuhan yang sebenarnya, meskipun hanya sebotol kecil, tetapi di dunia kultivasi dapat dikatakan sebagai harta yang sangat berharga.
jika seseorang tahu Xiang Yang akan menggunakan sebagian besar botol untuk membantu Ye Jingyi memulihkan luka, akankah pasti jadi gila? Di ruangan besar dan terang, sinar matahari menyinari seluruh ruangan. Xiang Yang memegang handuk di tangannya dan dengan lembut dan sangat lembut menyeka darah di tubuh Ye Jingyi. Seolah-olah awan dan kabut telah terangkat untuk melihat langit. Ketika Xiang Yang telah menggosok semua darah beku dari tubuh Ye Jingyi, dia mengungkapkan tubuh sempurna yang tampak familiar, namun membuatnya gila. Sinar matahari kemasan menyinari tubuh Ye Jingyi yang seputih salju dan bergerak, membuat tubuh yang ternoda air dengan sedikit cahaya kemasan, seolah-olah seluruh orang ditutupi dengan lapisan cahaya kemasan, dalam aura menggoda ini, tetapi juga menambahkan hembusan nafas ilahi. Tatapan Xiang Yang menatap wajah Jing Yiye, wajah yang lebih dewasa dan lebih menawan daripada 10 tahun yang lalu dengan semburat merah samar, seolah-olah itu adalah buah persik yang matang, jadi orang yang melihatnya mau tidak mau ingin menggigitnya, gigitan. Wanita yang sempurna. Xiang Yang menghela nafas dalam hatinya, 10 tahun belum terlihat, tahun masih dengan seorang wanita muda telah benar-benar tumbuh dewasa. Menghitung usia, dia seharusnya berusia lebih dari 30 tahun, tetapi waktu tampaknya tidak meninggalkan jejak dalam dirinya, tubuh, jika ada, hanya menjadi lebih dewasa, menjadi lebih penuh pesona. Dikatakan bahwa seorang wanita adalah bunga pada usia 20, pada usia 30 meskipun pesona lebih feminin dan dewasa, tetapi, dalam nafas muda dan nafas kehidupan tidak dibandingkan dengan wanita muda di usia 20-an, namun, kalimat ini pada Ye Jingyi sama sekali tidak berguna. 10 tahun, perubahan Ye Jingyi memang luar biasa. Berpikir kembali ke adegan 10 tahun yang lalu, pikiran Xiang Yang muncul seorang wanita dengan kuncir kuda, wajahnya dengan udara murni dan indah, kulit rapuh dengan cahaya berair. Dibandingkan dengan sekarang, Ye Jingyi 10 tahun yang lalu hanya memiliki aura muda tambahan, sedangkan hari ini dia benar-benar waktu yang paling indah. Tidak ada keraguan bahwa Ye Jingyi adalah kecantikan yang menakjubkan, dia adalah yang paling cantik, sosok terbaik dan paling feminin di antara wanita yang dikenal Xiang Yang. Mata Phoenix, hidung mancung, mulut ceri yang menarik, tanpa noda sedikit pun wajah dengan cahaya suci, leher giok seolah-olah batu giok terindah di dunia, sebening kristal, payudara menjulang tinggi, payudara 36E, tidak sebesar sapi super itu, tapi sangat cocok dengan tubuhnya, perut rata tanpa lemak sedikit pun, pinggang ramping, pegangan, paha panjang dan bulat dan lurus. Semuanya, secara sederhana dapat digambarkan dengan dua kata kesempurnaan. Setelah tatapan Xiang Yang menyapu seluruh tubuh Ye Jingyi, dia merasakan mulut kering dan tidak bisa menekan api di hatinya. Dia buru-buru menutupi selimut untuk Ye Jingyi dan menutupi tubuh halus yang memikat dan tak tertandingi itu. Buddha Amitabha, sungguh dosa. Xiang Yang bergumam dengan suara rendah dan membawa sapuan air darah di tubuh Ye Jingyi ke kamar mandi, dan sebelum dia bisa menuangkannya, bel pintu berbunyi. Siapa yang bisa berada di sini saat ini? Dengan ragu, Xiang Yang meletakkan baskom berisi air darah yang hendak dicurahkan dan langsung menuju pintu untuk membukanya. Hah? Kau kenapa? Pintu terbuka untuk mengungkapkan mimpi buruk yang tersenyum seperti bunga, namun wajah yang lembut dan bergerak, tidak lain adalah Qin Lan, diva internasional top yang menerima warisan Jihua pada saat yang sama setelah jatuh dari tebing bersamanya dan berkultivasi bersama. Bagaimana mungkin aku? Tidakkah kamu menyambutku? Qin Lan berdiri main-main di ambang pintu, tersenyum pada Xiang Yang, setelah mendengar kata-kata pertamanya, wajahnya sengaja hanya menunjukkan warna yang tidak bahagia. Kenapa? Melihat itu kamu, hatiku terbang dengan sukacita. Terlalu terkejut, bukankah kamu mengatakan kamu terbang ke Kyoto untuk melanjutkan syuting? Kenapa kamu belum pergi? Xiang Yang berkata sambil tersenyum. Setelah berpisah dari Qin Lan hari itu, Xiang Yang harus pergi ke Gunung Jihua untuk mencari pedang lembut Xuanxingnya, sementara Qin Lan kembali untuk menenangkan para penggemar dan teman-teman dan kerabat yang sudah gila. Dia berkata bahwa dia harus bergegas ke pemberhentian berikutnya di Kyoto untuk merekam video musik, jadi cukup berbicara. Dia seharusnya sudah tiba di Kyoto sejak lama. Tentu saja aku merindukanmu, aku tinggal untuk mencarimu, dasar telur yang buruk, kamu menghilang tanpa sepatah kata pun, kembali berhari-hari, tetapi tidak memanggilku, jadi aku mencari selama berhari-hari untuk menemukan di mana kamu tinggal. Seperti yang dikatakan Qin Lan, tatapannya melirik ke belakang Xiang Yang, tetap saja jangan undang aku masuk, apakah kamu menyembunyikan rumah emasmu karena takut aku melihatnya? Kok bisa?
Siang Yang dengan hati-hati melirik ke kamar dan merasa lega karena dia baru saja menutup pintu kamar. Kalau begitu, kamu masih tidak mengizinkanku masuk. Saat Qinlan melihat penampilan Siang Yang, dia menjadi curiga, dan matanya melihat ke pintu kamar yang tertutup rapat di dalam, dan menjadi semakin ingin tahu tentang siapa yang bersembunyi di dalam. Aha, ini, aku belum kembali terlalu lama. Kamarnya terlalu berantakan dan berdebu, kamu tidak boleh masuk dan berdebu semua. Siang Yang ragu-ragu, jika Qinlan melihat tempat tidur kamarnya terbaring dengan keindahan telanjang yang menakjubkan, saya khawatir Dewi ini di mata jutaan orang akan meledak, saya tidak tahu bagaimana menahan pemboman. Omong-omong, hubungan antara Siang Yang dan Qinlan sebenarnya bukan pasangan, tetapi lebih baik daripada pasangan. Inilah misteri kultivasi, Jiwa Yin Yang Sutra, adalah metode kultivasi tertinggi. Menurut akal budi, kultivasi pria dan wanita perlu memiliki cinta yang teguh, dua sisi hati untuk dapat mengolah ini teknik. Namun, Siang Yang dan Qinlan memperoleh warisan metode Gong pada saat yang sama, dan dipaksa untuk memasuki kondisi kultivasi pada saat yang sama. Kedua belah pihak kompatibel dalam proses kultivasi, dan dalam proses komunikasi jiwa, seolah-olah jutaan tahun telah berlalu, dan hati mereka diikat bersama oleh benang tak terlihat, dan mereka menjadi orang kepercayaan yang paling akrab satu sama lain, dan sejak saat itu, bayangan yang lain terkubur dalam-dalam di hati mereka. Hubungan antara keduanya sekarang rumit, keduanya seperti pasangan, namun entah bagaimana tidak cukup, tetapi, dalam beberapa hal, mereka melampaui kebanyakan pasangan. Kedua belah pihak belum menentukan hubungannya, tetapi Siang Yang adalah pencuri, tetapi tidak berani membiarkan Qinlan melihat ruangan di dalam Ye Jingyi. Tidak apa-apa, saya tidak memiliki fetis kebersihan, kebetulan saya punya waktu sekarang dan dapat membantu Anda membersihkan kamar. Siang Yang tidak membiarkan Qinlan masuk, keraguan di mata Qinlan menjadi lebih berat, melihat ruangan dengan pintu tertutup rapat, hatinya cemas, sebuah kekuatan akan masuk ke dalam. Tidak, tidak perlu, itu benar-benar terlalu kotor dan berantakan di dalam. Aku juga akan meminta bibi pembersih untuk datang dan membersihkannya. Ayo keluar. Siang Yang mendengar langsung cemas, jika Qinlan melihat ruang tertutup di dalam tempat tidur telanjang kata-kata Ye Jingyi telanjang, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, dan, yang paling penting adalah, mereka benar-benar dan Ye Jingyi tidak terjadi sesuatu, hanya murni penyembuhan, jika disalahpahami, maka mereka benar-benar terlalu dirugikan. Aku akan masuk. Jika ada orang di dunia ini yang paling mengenal Siang Yang sekarang, tanpa diragukan lagi, Qinlan yang telah berkultivasi dengan Siang Yang Yin dan Yang dan memiliki komunikasi jiwa dengan Siang Yang, begitu dia melihat penampilan Siang Yang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di kamar Siang Yang, dengan rasa asam di hatinya, dia bertekad untuk bergegas masuk. Jangan oke, aku akui itu. Siang Yang tertawa getir di dalam hatinya, merasa bahwa lebih baik dia mengaku bersikap lunak, dan hendak mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan Ye Jingyi. Tepat pada saat ini, sebuah suara dengan kegembiraan dan kegembiraan datang dari koridor, menarik perhatian Siang Yang dan Sun Qingya. Ya, kamu kakak Qinlan. Wow, akhirnya aku melihat orang sungguhan dari dekat, hehehe. Sun Qingya berlari ke mereka berdua, dan begitu dia melihat Qinlan, dia berteriak dengan gembira, meraih tangan Qinlan dan tidak melepaskannya. Saudari Qinlan, Anda tahu. Saya adalah penggemar berat Anda ketika saya masih kecil, Anda bernyanyi dengan sangat baik pada waktu itu sehingga saya tidak bisa tidur tanpa mendengarkan Anda beberapa kali sehari. Sun Qingya berkata sambil tersenyum, menunjukkan pandangan yang sangat antusias terhadap Qinlan, tetapi arti kata-katanya tidak begitu ramah. Wajah Qinlan dengan senyum tiba-tiba membeku, Anda adalah penggemar saya ketika Anda masih kecil, yang berarti Anda bukan sekarang. Dulu nyanyi bagus, berarti sekarang kurang bagus. Juga, Anda mengatakan Anda suka mendengarkan lagu-lagu saya ketika Anda masih kecil, Anda berusia 17 atau 18 tahun, Anda masih kecil setidaknya 10 tahun yang lalu, maksud Anda saya sudah tua. Qinlan sedikit menyipitkan matanya dan menatap Sun Qingya, dia tidak akrab dengan Sun Qingya, tetapi juga tidak asing, ketika dia pertama kali bertemu Siang Yang di Gunung Jiuhua, Sun Qingya dan Siang Yang berkumpul untuk barbeque. Pada saat itu, dia tidak berpikir ada hubungan antara keduanya, tetapi sekarang, saat Sun Qingya muncul dengan permusuhan, itu akan membuat Qinlan berpikir dengan hati-hati tentang hubungan seperti apa antara Siang Yang dan Sun Qingya, pasangan itu, dari guru dan murid. Berapa umur adik perempuan?
dia seharusnya masih belajar, bukankah dia seharusnya berada di sekolah sekarang pada saat ini? Bagaimana kamu bisa bolos kelas di usia yang begitu muda? Aku memberitahumu sebagai orang yang berpengalaman, pagi adalah waktu emas terbaik untuk belajar, kamu seorang pelajar, kamu harus fokus belajar, waktu emas yang baik untuk belajar, kamu harus memanfaatkannya sepenuhnya, sehingga kamu bisa masuk ke sekolah yang bagus. Sudut mulut Qin Lan dengan senyum, jangan bergerak untuk menarik kembali tangan, ketika berbicara, dengan seutas senyum main-main di bawah mata, yang membuat Xiang Yang sakit kepala, dia mengerti, perang dua wanita kecil dimulai. Xiang Yang membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, dan akhirnya hanya bisa mundur dengan sakit kepala, berpikir dalam hatinya, tidak buruk membiarkan mereka bertengkar verbal, lebih baik dua orang pergi dengan cara yang negatif, maka, Qin Lan tidak akan bersikeras ingin melihat apakah ada seorang wanita yang tersembunyi di dalam kamarnya. Tidak ada, saya terlahir pintar, saya memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa, sekolah mengajar sejak lama, kakak sebagai bintang besar, pasti melihat banyak pengetahuan, saya ingin bertanya kepada kakak, saya mendengar bahwa air di industri hiburan sangat dalam, banyak aktris harus menjadi aturan kapal selam, dapatkah Anda memberitahu saya apa aturan kapal selam? Mata Sun Qingya bersinar dengan rasa ingin tahu, seolah-olah dia adalah bayi yang penasaran melihat Qin Lan. Mata Qin Lan langsung menjadi keras, menyadari bahwa gadis ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Gadis ini berarti bahwa dia dapat memiliki reputasi saat ini. Apakah aturan kapal selam oleh seseorang untuk tertawa? Langkah yang bagus untuk membunuh tanpa melihat darah. Gigi Qin Lan menggelitik karena marah, sementara Xiang Yang tampak tercengang, layak untuk seorang gadis jenius, bicaranya lebih level daripada yang lain. Adik perempuan masih sangat muda, jadi jangan mengerti dunia orang dewasa sangat rumit. Wajah Qin Lan dengan senyuman, dengan erat menggigit topik usia Sun Qingya yang relatif muda, apalagi, ketika dia berbicara, matanya terus melirik ke dada Sun Qingya, seolah memberitahu Sun Qingya bahwa kamu tidak hanya muda, tetapi juga payudaramu, juga kecil. Lagi pula, Sun Qingya masih muda, tidak setenang Qin Lan, apalagi, dia ragu apakah Xiang Yang tidak menyukai dirinya sendiri karena payudaranya terlalu kecil. Sekarang ketika dia mendengar Qin Lan berkata begitu, dia sangat marah, mayat melompat. Aku, tidak, kecil, lagi. Sun Qingya menggertakkan giginya dan menatap Qin Lan, dia memang tidak kecil lagi, karena ulang tahunnya yang ke-18 telah berlalu, 18 tahun, mewakili kedewasaan formal seseorang yang sudah dewasa, baik secara hukum maupun faktual, Sun Qingya sudah dewasa. Mana yang tidak muda? Yah, aku terlihat sangat kecil. Qin Lan membusungkan dadanya dan menatap dada Sun Qingya dengan wajah mengejek. Sun Qingya melihat payudaranya sendiri, yang sudah dianggap tidak kecil di antara rekan-rekannya, tetapi, dibandingkan dengan rasio emas kelinci putih besar Qin Lan, yang tampak agak kecil, dia langsung sedih dan memerah, melotot pada Qin Lan dengan gusar, saudara Xiang yang tidak suka sapi besar sepertimu. Sambil mengatakan itu, dia juga secara demonstratif pergi ke sisi kanan Xiang Yang dan memeluk lengan Xiang Yang, mendorong lengan Xiang Yang ke payudaranya yang sudah cukup besar. Bukan terserah kamu untuk memutuskan siapa yang dia suka. Qin Lan dengan dingin mendengus dan mengikuti, memeluk lengan kiri Xiang Yang dan meletakkan lengan Xiang Yang di dadanya yang tinggi dan menonjol. Lengan kiri dan kanan Xiang Yang secara bersamaan dipegang oleh dua wanita cantik besar dan kecil, sedang dalam pertarungan untuk benih kecemburuan merah dua wanita cantik tanpa basa-basi meletakkan lengan Xiang Yang di dadanya yang paling indah, sehingga Xiang Yang merasakan kecantikan mereka. Kedua wanita cantik itu berjuang untuk kecemburuan, tetapi Xiang Yang menikmati semua kelembutan, seluruh tubuhnya terasa melayang, menenangkan inti, meninggalkannya dalam keadaan pelupa. Saudara Xiang Yang, apakah itu nyaman? Sun Qingya bertanya dengan manis. Ya, nyaman. Xiang Yang tanpa sadar menganggukkan kepalanya, dan kemudian segera menggelengkan kepalanya, tetapi merasa salah dan mengangguk lagi. Lihat dia terus-menerus gemetar dan menganggukkan kepalanya karena dia pusing karena kontak dekatmu, dan nyaman. Qin Lan berkata dengan acuh tak acuh. Sambil mengatakan itu, Qin Lan menoleh untuk melihat Xiang Yang sambil tersenyum. Xiang Yang, menurutmu itu lebih baik untukku atau dia? Ini, Xiang Yang ragu-ragu, melihat Qin Lan yang sombong dan Sun Qingya yang sedang hamil, dia merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia mengatakan itu salah, lebih baik tidak membuka mulutnya. Itu terlalu berlebihan,
dia telah bekerja keras lembur dan tidak menutup matanya sampai sekarang, dan pria ini, pagi-pagi sekali, pamer pada dirinya sendiri dengan memeluk kiri dan kanannya di depan rumahnya. Tersangka yang ditangkap tadi malam sangat keras mulut dan menolak untuk mengakui kesalahannya meskipun Chen Mengqing telah menggunakan cara yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya menahan api. Chen Mengqing tidak menutup matanya selama 1 malam, dia sangat lelah dan dalam suasana hati yang marah, dia merasa bahwa jika dia terus seperti ini, dia pasti akan menua dengan cepat, di bawah depresi di hatinya, dia ingin kembali ke mengejar tidurnya dan merawat kulitnya dengan baik, yang tidak dia duga adalah melihat pemandangan ini begitu dia kembali, bagaimana dia bisa menanggungnya. Selain itu, dia berpikir dalam hatinya bahwa ini adalah Siang yang mengetahui bahwa dia telah kembali dan dengan sengaja pamer di pintu untuk dirinya sendiri. Berpelukan di depan rumah di siang bolong, tidakkah kalian tahu bagaimana menahan diri sedikit? Tubuh Chen Mengqing gemetar karena marah, apa maksud pria ini, tidak hanya tidak berjanji untuk menemaninya makan malam kemarin. Dia tidak hanya membawa sedikit keindahan ke pantai tadi malam, tetapi dia juga memeluknya di kiri dan kanan di depan rumah di pagi hari. Itu benar, meraih pacar dengan orang lain di siang hari bolong, benar-benar tidak tahu malu, tetapi juga seorang bintang besar. Sun Qingya tidak peduli dengan kemarahan Chen Mengqing, tetapi mengikuti kata-kata Chen Mengqing dan Qin Lan secara resmi memulai perang. Dia gurumu bukan pacarmu, adik perempuan. Qin Lan mengingatkan Sun Qingya dengan senyuman, dia adalah bintang besar dewi di mata banyak orang, dia harus tetap tersenyum dan tenang setiap saat, bahkan jika dia marah di dalam hatinya, tapi tetap dengan senyuman di wajahnya, wajah. Qin Lan berkata Siang yang adalah guru Sun Qingya, jelas ingin menekan Sun Qingya berdasarkan hubungan mereka, namun, meskipun idenya bagus, tapi dia tidak bisa menyerang Sun Qingya, hanya untuk melihat Sun Qingya bersenandung. Ada apa? Dengan guru. Guru menghalangi Anda. Di zaman kuno, ada Yang dan gadis naga kecil, dan Murong dan Wang Yuyan, tetapi mereka adalah kerabat dekat, guru dan murid bagaimana? Di tahun lain kita tidak akan lagi memiliki hubungan guru-murid. Kalian. Chen Mengqing bingung, sejak dia muncul, dia selalu merasa bahwa Qin Lan tampak agak akrab, dan hanya setelah melihat lebih dekat dia menyadari bahwa Qin Lan sebenarnya adalah Dewi Diva Qin Lan yang telah menjadi terkenal di seluruh dunia, dalam beberapa tahun terakhir. Chen Mengqing ingat bahwa Diva Qin Lan telah menghilang untuk waktu yang lama setelah jatuh dari tebing dengan Siang yang di Gunung Jiuhua terakhir kali, dan kemudian keluar lagi, kenapa dia ada di sini bersama Siang yang sekarang? Kapan dia mengenal Siang yang? Apa hubungan mereka? Chen Mengqing merasa sedikit kewalahan, berbicara secara wajar, Siang yang seharusnya tidak begitu dekat dengan bintang terkenal. Namun, faktanya ada di depan kita bahwa Dewi Hautian yang terkenal di dunia ini tidak hanya mengenal Siang Yang, tetapi juga bertarung dengan seorang gadis seperti tikus untuk Siang Yang. Apa sih yang kamu lakukan? Chen Mengqing bertanya sekali lagi, menatap matanya ke arah Siang Yang, mencoba menemukan jawaban dari wajahnya, sementara Siang yang berada di tengah depresi dan hanya bisa memberinya tatapan tak berdaya. Hati Siang yang khawatir menjadi 3 wanita untuk melihat ruangan di dalam Ye Jingye, meskipun dia tidak takut tetapi, dia hanya khawatir ketika 3 wanita berturut-turut, dia akan mendapat masalah. Dia tidak punya waktu untuk peduli tentang pertempuran kata-kata antara 2 wanita cantik di kiri dan kanan, dia memberi Chen Mengqing pandangan tak berdaya, lalu melihat ke depan, tidak bergerak melawan titik hitam kecil di dinding. Tidak benar tidak belajar di usia muda, tapi belajar dari orang lain yang naksir gurunya. Bibi, karena kamu sudah tua, kamu harus pergi dan mencari tempat untuk pensiun dengan benar, daripada berada di sini untuk menarik kupu-kupu. Aku khawatir gadis kecil yang ingin menarik kupu-kupu belum memiliki siapapun untuk menariknya. Oke, sudah cukup kalian jangan berdebat. Melihat 2 wanita cantik besar dan kecil dan berdebat, dan, melihat sikap mereka harus mendiskusikan lengan baju di tempat pertarungan kering. Siang yang benar-benar takut mereka akan bertarung, jadi dia harus mengangkat tangannya sebagai pembawa damai. Sun Qingya dan Qin Lan dengan sangat diam-diam mendengus dan memalingkan kepala mereka dari satu sama lain. Seperti yang Anda lihat, mereka berdua datang menemui saya pada saat yang sama, dan mereka berdua bertemu pada pandangan pertama, jadi mereka secara kebetulan melatih kefasihan mereka di sini, sayangnya. Siang yang tanpa daya mengalihkan pandangannya ke Chen Mengqing sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakbersalahannya. Ini bukan utang perselingkuhan panasmu. Chen Mengqing memelototi Siang yang dengan putus asa,
berjalan langsung ke pintu kamarnya di seberang aula, mengeluarkan kunci dan hendak membuka pintu untuk masuk. Dia benar-benar tidak ingin melihat Xiang Yang, awalnya baik ingin kembali beristirahat, adalah Xiang yang mengacaukan perut api, bahkan kantuk hilang. Ketika Chen Mengqing hendak membuka pintu untuk kembali ke rumahnya, dia tiba-tiba mendengar suara pintu kamar tertutup di belakang Xiang yang terbuka, dan menoleh, namun, dengan tatapan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. 3 wanita dan 1 pria, 4 pasang mata cerah pada saat yang sama akan melihat ke pintu yang terbuka, hanya untuk melihat sehelai rambut terbungkus udara malas dari kecantikan yang memukau mengenakan kemeja putih dari balik pintu terungkap. Ye Jingyi terbangun pada saat kritis ini, dan, karena selama masa penyembuhan, Xiang yang mengobrak-abrik semua pakaiannya, sekarang, Ye Jingyi hanya mengenakan kemeja putih Xiang yang ditemukan dari kamar Xiang yang, di samping itu, sepotong dari kain tidak. Selendang rambut panjang berserakan, dengan suasana malas, mengenakan kemeja putih longgar pria, kali ini tubuh Ye Jingyi selalu memancarkan suasana memabukkan. Pada saat ini, Ye Jingyi terlalu cantik, sangat cantik sehingga orang tidak pernah bisa bergerak setelah pandangan pertama. Ini sudah berakhir. Setelah keheranan, wajah Xiang yang menunjukkan senyum pahit, tatapannya melirik ketiga wanita itu. Chen Mengqing hampir meledakkan dada seragam polisi dengan keras, sepasang mata seolah-olah menyemburkan api menatap ruangan di dalam Ye Jingyi. Qin Lan dengan terkejut, melihat wajah lesu, dengan pesona dewasa temperamen dunia, untuk dapat menuangkan negara dan kota Ye Jingyi, hatinya secara mengejutkan melahirkan rasa rendah diri. Sosok Ye Jingyi dapat dikatakan benar-benar sempurna, rasio emas tidak terlalu banyak, ditambah dengan wajahnya yang bergerak tanpa cacat sedikit pun. Bahkan jika Qin Lan adalah dewi di mata ratusan juta orang, dia tidak bisa menahan diri, merasa malu pada dirinya sendiri. Sun Qingya terbelalak dan menatap tidak percaya pada Ye Jingyi yang keluar dari ruangan. Ini tidak benar, menurut apa yang dia tahu, ini adalah rumah Sister Jing Rou. Mungkinkah Brother Xiang yang begitu berani, sekali Sister Jing Rou pergi, dia kembali dengan kecantikan yang luar biasa. Sun Qingya mengira dia telah menyelidiki semua wanita di sekitar Xiang Yang, tetapi dia tidak tahu bahwa ada pesona kecantikan yang begitu dewasa dan tak terkalahkan, yang membuat rasa krisis yang kuat muncul di hatinya. Setelah Ye Jingyi keluar dari kamar, dia langsung merasa bahwa suasana di luar pintu agak aneh, karena dia baru saja bangun, kepalanya masih agak bingung, dan dia membeku sesaat, seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa. Jingyi, apakah kamu baik-baik saja? Xiang yang melihat bahwa langkah Ye Jingyi agak lemah dan khawatir, dan berjalan ke depan Ye Jingyi di tengah mata terkejut, pasrah, marah dan gerah dari 3 wanita di belakangnya, dan dengan lancar meraih tangan kecil Ye Jingyi untuk mengambil denyut nadinya untuk memeriksa luka-lukanya. Cara Xiang yang mengabaikan ketiga wanita itu langsung membuat ketiga wanita itu marah. Mereka bertiga menatap Xiang yang dengan marah, kemarahan di mata mereka hampir membuat Xiang yang terbakar. Tidak apa-apa, saudara Xiang. Yang, apakah kamu membantuku mandi? Ye Jingyi memandang Xiang yang dengan malu-malu, mengingat bahwa tubuhnya yang putih dan tanpa cacat telah dibelai oleh Xiang yang sedikit, dia tiba-tiba memerah karena malu. Apa? 3 wanita di luar pintu berseru serempak dan menatap Xiang yang dengan tatapan berapi-api. Anehnya, dia bahkan membantu mandi. Ini. Pikiran ketiga wanita itu segera mengingat sebuah gambar, yaitu, tadi malam, mereka berdua bertarung di ranjang, dan akhirnya si cantik lelah tertidur dengan sengsara, sementara Xiang yang masih hidup dan sehat untuk saling membantu mandi. Ketika saya memikirkan hal ini, ketiga wanita itu menatap mata Xiang yang dipenuhi amarah. Merasakan mata marah ketiga wanita itu, Xiang yang tahu bahwa mereka salah paham di dalam hati mereka, tetapi tidak terlalu memperhatikan ketiga wanita itu, tetapi dengan lembut tersenyum dan mengangguk kepada Ye Jingyi, ada terlalu banyak darah di tubuhmu, aku akan melakukannya, membantumu membersihkannya. Terima kasih, pria kecilku. Senyum muncul di mata Ye Jingyi dan dia dengan malu-malu memberi Xiang yang ciuman di pipinya. Saudari Jingyi, saat itu aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak kecil. Xiang yang mendengus dan menatap Ye Jingyi. Dia masih ingat bahwa 10 tahun yang lalu, Ye Jingyi juga selalu harus menyebut dirinya, laki-laki kecil, pada waktu itu usianya lebih muda darinya, masih relatif kekanak-kanakan, biarkan dia memanfaatkannya bahkan sekarang, sebagai seorang pria, bagaimana Anda bisa membiarkan wanita Anda menyebut diri Anda, kecil itu? Oke, sekarang kamu sudah dewasa. Ye Jingyi terkikik,
dengan kilatan menawan di matanya. Kau pasti melakukannya dengan sengaja. Xiang Yang menatap Ye Jingyi dengan kejam. Iya, Ye Jingyi terkikik, tubuhnya yang halus jatuh ke depan, tangannya melingkari leher Xiang Yang, jatuh begitu saja ke pelukan Xiang Yang, menghembuskan napas seperti anggrek dan berkata, aku tidak tahu bagaimana cara menangkapmu saat itu, jadi kupikir tentangmu siang dan malam selama 10 tahun, sekarang setelah kita bertemu lagi, aku harus memegangmu erat-erat, dan tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari sisiku lagi. Berpikir tentang 10 tahun berpikir siang dan malam, sekarang pria ini akhirnya muncul, wajahnya tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi masam. Siang yang melihat tidak bisa tidak merasa bersalah, wanita ini adalah wanita pertamanya, dan dia hampir melupakannya, jika tidak bertemu lagi, dia mungkin benar-benar melupakannya, dibandingkan dengan cinta mendalam Ye Jingyi, dan dia begitu tidak bertanggung jawab. Hati Siang yang dipenuhi dengan rasa bersalah untuk Ye Jingyi, bertekad untuk tidak pernah mengabaikannya di masa depan, jadi dia mengulurkan tangannya dan memeluk tubuhnya dengan erat. Kedua orang itu saling berpelukan seolah-olah tidak ada orang di sana, tiga wanita di pintu melihat adegan ini menjadi gila, situasi apa ini? Mereka bertiga secara terbuka memprovokasi diri mereka sendiri. Ini untuk menunjukkan sikapnya kepada ketiga orangnya. Kalian, Sun Qingya marah air mata jatuh, mendengus, berbalik dan berlari ke tangga, diikuti oleh langkah, menginjak, datang, gadis kecil yang marah, langsung turun tangga dan melarikan diri. Qin Lan merasa masam di hatinya, tetapi dia tidak impulsif seperti Sun Qingya, tetapi menghela nafas pelan, saya datang untuk memberitahu Anda bahwa saya tahu di mana pedang lembut milik Anda itu, tetapi agak sulit untuk mendapatkannya kembali, aku akan tinggal di Istana Kekaisaran. Kamu bisa pergi menemuiku kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi menghela nafas sedih, berbalik untuk pergi, tentu saja, dengan hatinya, secara alami tidak akan marah untuk naik tangga, tetapi berdiri dan menunggu lift. Ye Jingyi, kamu adalah pemimpin organisasi Mawar Darah, Ye Jingyi. Giliran Chen Mengqing, awalnya dia sangat marah, lalu dia melihat pelukan Siang yang mengungkapkan sedikit cahaya musim semi, wajah lembut Ye Jingyi, tiba-tiba memikirkan sesuatu seperti, berteriak tak percaya. Ya, saya adalah mantan pemimpin organisasi Mawar Darah. Ye Jingyi bersandar di pelukan Siang Yang, matanya menatap seragam polisi Chen Mengqing, dan ekspresi promosi muncul di matanya saat dia secara langsung mengakui identitasnya. Sebagai kepala organisasi Mawar Darah, salah satu dari 3 pasukan bawah tanah utama di kota Tianhai, yang disebut sebagai bos perempuan ekstrim Dao, bagaimana mungkin Ye Jingyi tidak mengenal Chen Mengqing, polisi wanita berapi-api yang terkenal di dunia. Pada saat ini, pertemuan antara bos wanita kulit hitam dan polisi wanita-wanita benar-benar menarik. Kamu, bagaimana kamu menjadi wanitanya? Chen Mengqing menjadi gila, pemimpin organisasi Blood Rose, Night Rose, ini adalah salah satu wanita terkuat di seluruh dunia, dibandingkan dengan dia, Ratu Pendidikan, bunga polisi, wanita terkuat dalam bisnis ini, dunia, semua terasa lebih lemah. Namun, pada saat ini, bos ekstrim Dao perempuan ini berbaring di pelukan Siang yang dengan patuh seperti anak kucing, yang benar-benar terlalu mengejutkan baginya. Ye Jingyi tersenyum lembut dan tidak menjawab kata-kata Chen Mengqing, tetapi mengangkat kepalanya untuk melihat Siang yang dengan tatapan lembut penuh cinta. 10 tahun air mata cinta, setelah bertemu Siang Yang, semua meledak, dia tidak ingin meninggalkan Siang Yang sepanjang waktu, dia ingin menatapnya sepanjang waktu. Chen Mengqing merasa bahwa dunia ini menjadi tidak dapat dikenali olehnya, mengapa? Pemimpin organisasi Blood Rose, salah satu dari 3 kekuatan bawah tanah di kota Tianhai, Night Rose adalah wanita Siang Yang. Siapa yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Kepala Chen Mengqing bingung, dan tidak melihat Siang Yang dan Ye Jingyi lagi, tetapi kembali ke kamarnya, dan untuk sementara, hanya Siang Yang dan Ye Jingyi yang tersisa. Siang Yang menghela nafas dengan lembut, meminta maaf kepada 3 wanita di dalam hatinya, dan kemudian memeluk wanita cantik itu di lengannya, melambaikan tangannya, angin kencang bertiup, dan segera menutup pintu kamar. Di dalam ruangan, hanya Siang Yang dan Ye Jingyi yang tersisa bersama. Ye Jingyi mengangkat kepalanya untuk mencium pipi Siang Yang dan berbisik, Kakak Yang, bisakah aku memanggilmu seperti itu mulai sekarang? Tidak baik, Siang Yang berkata dengan pose wajah yang disengaja. Ah, Ye Jingyi mengira Siang Yang akan menyetujuinya,
Tetapi dia tidak menyangka Siang yang tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi sedih. Aku telah menunggu kamu selama 10 tahun, tetapi kamu ingin menjadi begitu tidak berperasaan. Saya laki-laki Anda harus memanggil saya suami di masa depan. Siang yang kemudian berkata, kau sangat menyebalkan. Baru pada saat itulah Ye Jingyi tahu bahwa Siang yang melakukan ini dengan sengaja. Dia langsung menangis kegirangan dan meremas tinju merah mudanya untuk memukul ringan tubuh Siang yang untuk sementara waktu. Siang yang tertawa pelan, meraih kepalan tangan merah muda Ye Jingyi, dengan ekspresi serius di wajahnya pada Ye Jingyi, Saudari Jingyi, aku pernah berkata saat itu, kita tidak sengaja pergi satu sama lain, jika kita bisa melihat satu sama lain lagi, saya tidak akan pernah negatif Anda, karena Tuhan membiarkan kita bertemu lagi, maka, saya tidak akan pernah membiarkan Anda meninggalkan saya lagi. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ye Jingyi tergerak untuk memeluk Siang yang erat dan menangis dengan gembira, 10 tahun kerinduan, 10 tahun menunggu, bukan untuk saat ini. Dua orang diam-diam berpelukan, kecantikan besar dengan hampir tidak ada pakaian di lengannya, hati Siang yang tiba-tiba terbakar, tangan tidak bisa tidak meluncur ke atas. Wajah merah Ye Jingyi, menghembuskan napas seperti anggrek, mata menawan seperti sutra, mata hampir meneteskan air, mengangkat kepalanya untuk melihat Siang yang, bergumam, pegang aku. Hati Siang yang panas, begitu dia mengambil tubuh Ye Jingyi yang sempurna dan halus, dia tidak sabar untuk berjalan menuju ruangan, dan dalam sekejap mata, ada suara musik yang bergerak dan indah datang dari dalam ruangan. Bajingan bau, orang jahat. Di kamar Chen Mengqing, yang telah melepas seragam polisi dan hanya mengenakan kemeja, mengungkapkan sosoknya yang cantik. Sosok Chen Mengqing juga sangat bagus, karena dia telah berolahraga selama bertahun-tahun, kulitnya jauh lebih elastis daripada rata-rata orang, apalagi, kulitnya seputih salju, yang besar harus besar, yang kecil harus kecil, membentuk proporsi yang sangat sempurna dengan sosoknya. Apa gunanya memiliki sosok yang baik, bajingan itu, wanita di sekitar lebih cantik dari satu, kali ini bagus, bahkan pemimpin organisasi Blood Rose, bos kulit hitam wanita bisa mendapatkannya. Melihat ke cermin, melihat sosoknya sendiri, mata Chen Mengqing dengan ekspresi kesedihan, seolah-olah dia adalah kamar kerja berduka wanita. Suka.